Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Tiba saatnya kita mau memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau mengangkat sebuah pujian, Engkaulah kekuatanku sejauh langit. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita ulang lagu ini dari awal dengan hati yang lebih sungguh lagi. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu.
kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah namamu. Layak disembah, layak diagungkan. Haleluya. Haleluya. Di sepanjang jalan Kasih ya Bapa, anugerah Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, buat anugerah-Mu. Katakan dengan lembut sejauh langit. Langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Sebentar kami mau mulai ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah kami ini ya Bapa, sehingga pujian dan penyembahan yang keluar dari mulut kami ini layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita mau mengangkat pujian kita sekali lagi. Roh Kudus tercurah. Mari bangkit berdiri. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, menentukan
Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau menyanyikan sebuah pujian, Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kita ulang lagu ini dari awal. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, kepadamu, Tuhan. Tulus dan setia, tulus dan setia kepadamu, Tuhan. Tulus dan setia kepadamu, Tuhan. Tulus dan setia kepadamu, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya ya Bapa. Jadikan hati ini tulus, taat, dan setia hanya kepadamu ya Tuhan. Karena pengharapan kami taruh hanya kepada Tuhan Allah yang hidup. Tuhan Allah yang sudah menjadikan segala sesuatu ini dengan tangan kuasa-Mu. Dan Tuhan Allah yang memeliharakan kami juga dengan kasih setia-Mu. Dan Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya mulai hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Turun kiranya atas kami sekalian hamba-hamba-Mu ini adalah rahmat, pencurahan dan terang kuat kuasa Roh Kudus yang menerangi hati pikiran kami untuk boleh menangkap kebenaran firman Tuhan.
Betapa kami rindu isi hati Tuhan. Maka bersabda, berfirmanlah ya Bapa, sebab hamba-hamba Tuhan ini mendengar. Urapi hamba Tuhan secara khusus yang hari ini Tuhan percayakan untuk boleh menabur benih firman Tuhan. Urapi, berkati semua yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh hamba Tuhan ini, supaya tidak menyesatkan, tidak membelokkan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa di luar kehendak Tuhan, yang bukan berasal dari pimpinan Roh Kudus, kami patahkan, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Urapi setiap kami yang hadir, ruangan ini semua diberkati Tuhan. Bahkan esok, sebentar yang mendengar, menyaksikan lewat YouTube ataupun live streaming, Tuhan berkati luar biasa. Sehingga kami boleh menangkap kebenaran isi hati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya, haleluya, bersama kita katakan amin. Shalom. Wah, lagu-lagu hari ini luar biasa, sangat berkenaan dengan renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan membuka di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 13. Banyak. Saya memberi tema teguh atau tangguh atau teguh dan tangguh mengatasi persoalan ataupun kesulitan atau kesukaran. 1 Tesalonika pasalnya yang ketiga. Saya boleh pinjem handphone saya, Pak? Sebenarnya pakai gadget aja lebih jelas. Yang ini aja. Ini ada, sama aja lah. Semua ada kitabnya. Oh, yang itu aja, Pak. Maaf, ini ada panggilan soalnya. Dan juga jawab dulu. Satu Tesalonika. Saya belum menemukan. Pasal yang ketiga, ayat 1 hingga ayat 13. Kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Demikian firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 hingga ayat 13. Kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya. Karena kesusahan-kesusahan ini, kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu, seperti kamu tahu, telah terjadi. Itulah sebabnya, maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda. Dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami, dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami, menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa, sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka, dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Amin. Saya agak maju sedikit. Oh ya. Oke lah.
Cukup? Halo, yang di luar kedengaran? Haleluya. Nanti kalau nggak dengar bisa sambil nonton di YouTube-nya. Teguh atau tangguh mengatasi atau menghadapi persoalan atau kesulitan. Saudara, ada satu sahabat saya bercerita tentang keadaan satu daerah yang minus gitu ya. Minus itu minim keekonomiannya. Penghasilannya sangat sedikit. Oleh karena keadaan wilayahnya, daerahnya tandus, gersang. Air sangat sulit, terlebih ketika musim kemarau tiba. Mereka harus dari lereng menggali tanah sehingga airnya itu keruh karena keluarnya sedikit yang membutuhkan banyak. Sampai ngantri di subuh, hari subuh udah ngantri. Dan mereka harus mikul. Nggak peduli oma-oma, nggak peduli engkong-engkong, siapapun ikut menenteng air dari lereng ke tempat kediamannya. Jauh, berkilo-kilometer mereka mencari air. Berkali-kali mencoba para LSM ya, para hamba-hamba Tuhan yang mau menciptakan atau mendapatkan air, tetap betapa sulitnya untuk mencukupi. Karena memang gunungnya mungkin terlalu banyak gunung gamping, sehingga tanduslah daerah ini. Daerah ini, kalau saudara saya bertanya, daerah mana kira-kira ini di Jawa? Gunung Kidul ya. Gunung Kidul orang berpikir daerahnya memang minus betul ya. Tapi ternyata menjadi poin pertama buat kita. Kesukaran, persoalan, kesulitan, tantangan itu tidak bisa kita hindarkan. Tidak bisa dihindari. Persoalan tidak mungkin untuk dihindari. Setiap orang hidup masing-masing punya kesukarannya. Kalau wilayah ini memiliki satu permasalahan, bukan berarti lalu menghindar lari dari persoalan. Orang-orang yang tangguh, orang-orang yang gigih, orang-orang yang teguh, bukan lari, bukan bersembunyi, tapi mengatasinya, menghadapinya. Saudara, kalau hari ini saudara searching di Google, cari daerah wisata Gunung Kidul, puluhan, lebih dari 50 tempat wisata. Daerah sana sekarang daerah yang baik. Nanti kalau PPKM selesai, mari kita jalan-jalan ke Gunung Kidul. Amin. Dengan segala fasilitas alam, baik itu bunga, baik itu gua-gua, baik itu pantai, lereng-lereng bukit, menjadi tempat wisata yang luar biasa. Dan bukan lagi tempat yang minus, tapi tempat yang begitu indah dan berpotensial sekali untuk pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Oleh karena apa? Ada orang-orang yang gigih, yang tangguh, yang teguh untuk mengatasi persoalan, menghadapinya. Poin pertama ini ada di ayat yang ke-3. Di ayat pembacaan kita dikatakan demikian. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Manusia hidup ditentukan untuk mengalami persoalan. Di dunia ini bukan tempat senang. Tempat banyak persoalan. Tentu ada suka, tapi juga tidak mungkin nggak ada duka. Pasti ada duka. Dan demikianlah silih berganti. Ditenun, dirajut oleh Tuhan silih berganti. Dan saya memahaminya itu sebagai proses hidup. Ada maksud tujuan Tuhan juga, maka setiap orang mengalami kesukaran, baik itu mungkin sakit penyakit, mungkin kegagalan dalam berbisnis, mungkin kesalahan dalam melangkah, mungkin karena nggak sengaja, nggak bersalah pun kadang-kala masih kena masalah. Contoh di dalam 1 Petrus dikatakan, Tuhan Yesus 1 Petrus 2 ayat 21-22, kalau saudara membaca nanti di rumah, Tuhan Yesus yang tidak berdosa, tidak punya salah pun, harus dengan taat, dengan setia dia menanggung derita, penderitaan. Loh, yang nggak berdosa loh. Penderitaan bukan berarti selalu berbicara tentang dosa. Jangan juga lalu agama menghakimi orang, begitu ada orang sakit dibilang karena dosa. Belum tentu. Hidup ini memang sudah hidup di dalam karena dosa, tapi bukan berarti kita hidup dalam dosa. Tuhan benci dosa, tapi mengasihi orang berdosa. Amin. Kita semua tentu orang berdosa. Tapi jangan lalu serta-merta agama menghakimi kalau ada orang menderita pasti karena dosa. Tidak juga. Yesus pun tidak berdosa. Tekun menanggung penderitaan.
Hidup di dunia ini silih berganti, derita dan suka untuk membentuk hidup kita. Anak sekolah terus berproses. Ada kesulitan-kesulitan dalam pelajarannya setiap hari, setiap tahun bertambah kesulitannya. Baik itu tugas-tugas, baik itu ujian-ujian, tentu buat dia belajar. Maka orang yang dewasa memahami ini. Baik dewasa imannya, terlebih dewasa usia dan juga kematangan kejiwaannya. Dia paham. Setiap kesulitan diizinkan terjadi supaya kita belajar. Amin. To learn, untuk belajar. Melatih diri. Maka bertumbuh hidup ini. Dengan menghadapi setiap kesulitan. Kalau hidupnya enak-enak terus, anak yang selalu dimanjakan oleh orang tuanya. Banyak anak-anak orang kaya yang dimanjakan dengan kemudahan-kemudahan, mau apa aja ada. Nggak usah ngerjain apa-apa. Jangan ngerjain. Semua dikerjakan oleh orang lain. Semua disediakan. Kelak, anak ini akan rapuh. Anak ini akan cengeng. Anak ini akan lembek. Tidak punya ketangguhan. Tidak punya kegigihan. Tapi orang dari kecil dia dilatih dengan setiap persoalan. Ada tanggung jawab. Ada pekerjaan dilatih. Kelak ketika dia dewasa. Dia menjadi anak yang tangguh. Teguh dan gigih, dan masa depan ada pada orang-orang yang dengan gigih menghadapi kesulitan. Jangan lari. Agama seringkali ada dua hal. Tidak salah orang lari dari masalah seolah-olah bersembunyi di balik agama. Tuhan, aku bersembunyi. Masalah ini biar lalu. Itu tidak salah, ada unsur demikian. Ketika Yesus hendak diperhadapkan dengan derita, aniaya itu, Tuhan Yesus juga, kalau boleh, cawan ini lalu. Betul ya? Amin. Takut. Takut tidak? Takut. Pertanyaannya, mundur atau tidak? Sembunyi atau tidak? Lari atau tidak, itu masalahnya. Takut iya, mundur mah tidak. Takut sih iya, lari tidak. Sembunyi tidak. Hadapi. Kalau memang harus aku terima, aku terima. Nah, itu persoalan, itu penderitaan, itu kesukaran. Dengan sendirinya datang. Tidak bisa orang menghindarinya. Maka kita tidak bisa selalu berpikir seolah-olah yang lain rebah sebelah kiri 1000, 10.000 rebah, ada persoalan, ada sakit, lalu kita tidak sakit. Ya tidak selalu begitu juga. Karena ternyata hari-hari ini banyak orang akhirnya juga menerima atau mengalami penderitaan ini, sakit. Yang di rumah aja ya sakit, yang berkarya ya sakit. Ya saya sekarang ini melihat banyak mengalami sakit. Yang namanya COVID ini, masalah ini. Saya sekilas melihat gambar di YouTube juga, hambanya yang luar biasa, ya Pak Erasus Sabtono kena COVID juga ternyata beliau. Ini luar biasa kan? Artinya, tidak peduli dia pendeta besar, atau sangat besar, atau agak-agak besar, atau mungkin pendeta kecil banget pun, bahkan siapapun, tidak bisa menghindar. Ada kalanya kena. Tidak perlu kecewa juga, nggak perlu sembunyi juga. Kita tidak bisa mau sembunyi kemana, kita hadapi. Ternyata kita harus menghadapinya dengan gigih dan tangguh. Takut? Ya. Tapi mundur tidak. Ini luar biasa. Tuhan mau kita bersama dengan Tuhan. Nah, saya coba di poin yang kedua ini. Kalau tadi saya mengatakan yang pertama adalah penderitaan adalah kenyataan hidup. Harus menerima. Menerima atau memahami bahwa persoalan kesukaran itu adalah bagian dalam hidup. Ayat yang ketiga. Itu poin pertama. Yang kedua, maka menerima dan memahami kekuatan iman. Iman yang berserah kepada Tuhan Allah atau kepada Tuhan Yesus. Nah, poin kalau tadi agama kita berusaha untuk orang lari atau bersembunyi di balik agama supaya terhindar, ya kan? Berdoa mohon dong kalau boleh. Kita boleh nggak mohon supaya nggak sakit? Boleh. Tetapi ada kalanya punya iman yang tingkatannya lebih dari sekedar beragama atau sekedar bersembunyi di balik agama. Banyak orang bersembunyi lari dari masalah.
mengatasnamakan agama, dia sembunyi, mencoba untuk seolah-olah sembunyi menghindari masalah. Tapi ternyata masalah pun nggak bisa terhindar. Maka Tuhan menuntut diizinkan terjadi supaya kita memiliki kualitas iman yang lebih dari sekedar agama. Lebih agung, lebih unggul. Yaitu supaya kita berserah bersandar kepada Allah secara penuh. Kalau memang harus terjadi, terjadilah. Asal aku beserta Tuhan. Asal saya ada dalam belas kasihan Tuhan. Amin. Ada satu cerita menarik. Kalau kita membukanya di dalam Lukas pasal 15. Kita buka saja agak cerita ini karena saya harus baca hati-hati. Lukas pasal 15. Saya coba lihat dulu Lukas pasal 15. Lukas pasalnya ke-15. Kita mulai ayat 21 mungkin. Oh bukan, ayat setelahnya 26, 27. Saya salah kutip ayatnya. Sebentar. Ya, bukan. Matius pasal 15 ayat 22. Salah, bukan Lukas. Kalau Lukas anak yang hilang. Kalau ini Matius. Wah, ntar ini mesti diperbaiki nih. Matius pasal 22. Pasal 15. Matius. Saya salah baca. Ini kacamatanya ketinggalan. Nggak kebaca. Matius pasalnya yang ke-15. Ayatnya ke-22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dicuekin, saudara ya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Baik, kita mulai menelaah ayat ini. Saudara, kalau kita lihat atau kita laporkan dengan keadaan seperti ini, Yesus seperti melecehkan ya. Mungkin melanggar HAM. Pelanggaran HAM luar biasa ini. Orang datang baik-baik minta tolong, dicuekin yang pertama. Dicuekin sih nggak apa-apa ya. Nggak dijawab, diem aja. Lalu muridnya saya minta izin Tuhan. Bagaimana kalau kita usir aja karena dia teriak-teriak terus kan gitu muridnya. Yesus ngomong lagi, nggak jawab muridnya Yesus. Bilang sama perempuan lagi, tidak patut mengambil makanan dari anak-anak dan memberikannya kepada anjing. Biasa nggak? Kasar ya? Seolah-olah kasar. Saudara tahu, Tuhan tidak hanya sekedar mau menyembuhkan anaknya yang kerasukan, tapi Tuhan mau menumbuhkan satu iman, pengharapan berserah kepada Tuhan yang total untuk menyelamatkan jiwanya. Bukan hanya berlari, berserah ketika ada kesulitan, berteriak. Memohon pertolongan ketika ada kesusahan saja, datang kepada agama atau datang kepada Tuhan. Tapi dia mau berserah total sepenuhnya kepada Tuhan. Maka dikejar terus sampai memiliki kualitas yang bersara. Dicuekin tetap. Kita dicuekin langsung kabur. Hah? Sudah malas berdoa, malas ke gereja. Hah? Minta tolong dicuekin. Yesus begitu perlakukan. Nah, ini kualitas orang akan muncul. Ketika dicuekin tetap gigih.
minta tolong lagi sembah, dibilang kayak anjing. Anjing ini orang berpikir buruk. Tapi saya mau kasih tahu, saya karena tadi kebetulan nonton YouTube yang dikirim oleh hamba Tuhan, anjingnya gigit-gigit kakinya tuannya. Saya kasih tahu, anjing adalah pola kehidupan beragama yang sangat baik. Sekalipun dicuekin oleh tuannya, anjing tidak akan kabur dari rumah. Dia tetap akan diem di kaki si tuannya, ya kayak tadi gigit-gigit gitu ya. Sekalipun diinjek, sekalipun anjing itu, dia tidak akan kabur meninggalkan tuannya. Ketika tuannya mengalami kesukaran, dia tetap akan membela kapanpun. Ini anjing setia. Ini nggak sekedar ngambek, nggak ada anjing ngambek. Dibentak, dimarahin ya, nggak dikasih makan, kelaparan sekalipun, dia tetap setia sama tuannya. Ini beragama yang benar, yang kualitasnya Tuhan tuntut seperti itu. Disamakan dengan anjing yang setia, hewan yang setia. Bahkan di Jepang dikatakan menjadi contoh cinta kesetiaan yang luar biasa. Itu namanya siapa ya? Anjing Jepang, Hachiko. Hachiko, anjing nomor 8 yang setia. Dan itulah Tuhan mau kita ini menjadi beragama yang setia, sekalipun kadang dicuekin, sekalipun kadang ditolak, tetap pasrah sama Tuhan. Tetap ikut. Nah, itu selamat. Orang yang setia tadi, tulus dan setia, taat dan setia. Apapun yang terjadi, entah itu sakit, entah itu sehat, entah sukar, entah mudah, entah sesulit apapun, aku tidak bergeming, tetap setia kepada Tuhan. Ini yang dituntut oleh Tuhan. Perempuan ini memiliki kesetiaan terus. Dia bilang, baik Tuhan, anjing tidak apa-apa. Tapi biarkanlah anjing itu mengambil remah-remah yang terjatuh dari meja tuannya. Ini luar biasa. Dan Tuhan berbelas kasih. Amin. Maksudnya, kita dituntut bukan sekedar beragama seolah mencari kepentingan diri sendiri. Gereja ditawarkan bahwa siapa yang mau ke gereja nanti kaya, nanti diberkati. Ikut Kristen, ikut Tuhan Yesus nanti dipermudah. Ya kan? Sukses. Kalau mau bisnis pasti berhasil, ya? Makmur terus. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Ada kalanya kita dituntut kesetiaan yang sungguh-sungguh teruji dan memiliki keagungan, keluhuran iman. Itu lebih tinggi dari sekedar beragama. Agama banyak menawarkan kemudahan seolah-olah semuanya baik. Begitu tidak baik, dia meninggalkan imannya. Begitu dia sakit, dia kecewa. Begitu dia mengalami penderitaan, kesukaran, imannya hilang. Tidak percaya, itu bukan iman. Itu hidup agamawi, keagamaan saja, umum. Dan semua orang beragama, homo religious, ya, religion. Semua orang beragama. Sekalipun orang ateis, sekalipun, Mas Julio. Sekalipun orang ateis, memiliki agama, pegangan atau pendirian, keyakinan, di mana dia bisa lari dari persoalan hidupnya. Sedikit-sedikit melarikan diri, nggak apa-apa, aku bisa lari. Yang penting dapat surga dan sebagainya. Amin. Tapi Yesus tidak mengajarkan demikian. Mengajarkan kita menghadapi kenyataan. Kesulitan, kesukaran. Tidak harus lari. Sekalipun sakit, tidak kecewa. Tetap setia. Tetap beribadah kepada Tuhan. Tetap taat melayani. Ini yang Tuhan mau. Setia. Jadi iman yang berserah kepada Allah saja. Iman yang tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Iman yang tidak bersandar kepada hikmat manusia. Iman yang tidak mengikuti filsafat-filsafat duniawi. Seolah-olah harus begini, begitu, begini, begitu. Tidak. Hidupku suka duka, aku tetap dalam Tuhan. Berserah penuh. Nah, ini loh. Iman yang berserah. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Ini dia, berserah. Iman yang bersandar kepada belas kasihan Tuhan. Kalau boleh lalu, cawan ini lalu. Kalau boleh COVID ini lalu, lalulah supaya kita terlewat. Semua 1.000 kena, 10.000 kena. Sikirkan aku lalu lolos. Boleh. Bukan nggak boleh. Tetapi kalau memang itu ternyata kena nusuk aku tetap setia kepada Tuhan. Tetap berpengharapan. Ini loh penting, saudara. Nggak dijanjikan kok bahwa kita lolos seperti di Mazmur seolah indah.
semuanya lolos. Kita sendiri, semuanya kena, saya lolos. Hari ini ternyata tidak. Semua bisa kena. Ada ayat-ayat dikirimkan sedemikian rupa, disusun rapi. Di rumah saja, kita sejenak di rumah supaya kita, ya di rumah juga kena juga. Nggak bisa. Tetap bersandar kepada belas kasihan Tuhan. Ini iman yang agung, luhur. Tapi juga jangan mencobai Tuhan. Udah tahu sarang tawon sampean samperin, ya pasti gendut kayak saya. Tapi kalau saya gendut sehat. Tapi kalau udah sengat tawon, itu gendut bonyok saudara ya. Saya ini gendut tapi nggak bonyok karena mama pernah pijit-pijit saya keras semua. Karena gendut sehat. Karena apa? Saya juga tidak mencobai Tuhan. Tapi saya belajar sebagaimana menjaga prokes yang baik. Maka yang tidak pakai masker, pakailah masker. Saudara ya. Pak Purba. Pak Toto juga. Prokes pakai ya. Kalau mesti double 2. Kuliah disuruh 2, jangan 3. Kalau 3 nggak bisa napas takutnya. Malahan 2 lah. Saya 1. Karena 1 aja saya udah ngap. Biarpun saya khotbah, saya pakai masker. Belajar menjaga prokes yang baik. Tidak mencobai Tuhan. Belajar bijaksana dan berhikmat. Ikutin aturan yang baik. Tapi juga tidak mengelak dan tidak lari. Ketika dipanggil dalam pelayanan, kemanapun, ke ruang mayat COVID pun, takut, saya takut. Untuk berkata tidak, untuk mundur, tidak. Saya akan maju. Karena saya mau belajar berserah, bersandar kepada Tuhan. Dan saya jalani itu. Bukan sedang mengagangkan diri, tapi saya belajar untuk menjadi anjing yang setia. Apapun yang terjadi, saya mengalami kekurangan, kesukaran, tetap percaya kepada Tuhan. Itu yang kedua. Tuhan mau iman, memahami, mengerti iman yang bersandar pada Tuhan. Yang terakhir, ayat 13. Ini ayat yang disukai oleh setiap jemaat sebenarnya. Karena ayat yang terakhir. Mohon dibacakan yang tadi 1 Tesalonika 3 ayat 13 ayat terakhir tadi. Kiranya Dia menguatkan hatimu, Amin. supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Amin. Proses kesukaran, kesulitan adalah untuk memurnikan kita supaya nggak bercacat, supaya semakin murni. Iman diuji. Terbuat dari apa kita? Dimurnikan. Tapi yang ketiga ini penting supaya mendapati kualitas itu adalah kuat, sabar, tekun artinya ya, sabar, kesabaran, tekun. Tekun menghadapi penderitaan. Memahami dan mengerti bahwa ketekunan itu, kesabaran itu, menanggung segala sesuatu itu adalah kunci kita boleh menang, mengalami kemenangan. Nggak ada. Terus dulu ketika Indonesia ini dijajah gitu ya, ini kan itu Agustus saudara ya. Setelah merdeka lalu dikatakan bahwa kita akan tinggal santai-santai, leha-leha ya kan, karena kita udah merdeka. Oh tidak. Bukan berarti santai-santai, leha-leha. Walaupun sudah merdeka, kita sudah berjuang. Berjuang untuk apa? Mempertahankan kemerdekaan, kan gitu. Hidup kita juga begitu. Benar, Tuhan, kita hidup dalam belas kasihan Tuhan, dimerdekakan oleh Tuhan. Hidup di dalam anugerah Tuhan. Tapi bukan leha-leha. Berjuang juga untuk tetap hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Mengalahkan setiap derita dan masalah hidup ini. Harus diatasi. Kesulitan harus diatasi. Jadi bukan malah kita menjadi terpuruk menyerah. Bukan. Berserah kepada Tuhan bukan berarti menyerah. Berserah bukan menyerah. Berjuang. Amin. Hidup atau mati. Kan gitu. Pantang pulang sebelum padam, gitu kata orang pemadam kebakaran. Tetap berjuang. Tapi berserah kepada Tuhan tadi. Tetapi tetap dengan tekun. Kata-kata tekun ini, sabar dan tekun ini adalah dicontohkan seorang petani. Dengan tekun saat-saat ini bagaimanapun keadaan, petani tetap tanam padi. Berhenti petani tanam padi, kita berhenti makan nasi. Betul? Lebih luhur, lebih mulialah orang yang berkhotbah dengan nyata di pekerjaannya. Para petani itu khotbah yang lebih luhur, lebih agung dibanding pendeta hanya ngomong.
Saya ini kan khotbah hanya bicara, mengajar lewat kata-kata. Tetapi lebih agung, lebih luhur adalah ketika orang itu menunjukkan khotbah dalam hidupnya lewat pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Saudara yang berniaga dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Berjuang sungguh-sungguh dengan tekun. Enggak hari ini buka, besok tutup. Besok buka lagi, besok tutup setengah hari. Buka terus. Begitu. Petani juga begitu. Dia garap ladangnya setiap hari, dia ke kebun. Menyiangin perumput, merawat terus tekun supaya panen. Harus continue, sungguh-sungguh berjuang. Nggak nyantai-nyantai, tenang aja, nyantai-nyantai juga berkat Tuhan mengalir. No, Tuhan suruh kita tangguh, tekun. Terus mengerjakan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh. Oh, yang tekun, yang gigih saja bisa susah, apalagi yang santai-santai, lembek-lembek. Jangan kasih kendor, jangan kasih lembek. Perjuangan ini nggak selesai dengan hidup dalam kasih karunia Tuhan, tapi kita harus memaksimalkan potensi diri kita. Itu khotbah yang benar, yang luhur adalah ketika kita belajar tadi, persoalan, ya, untuk belajar, to learn. Ketika dia belajar mengatasi persoalan hidupnya, karena dia bersandar kepada Tuhan, akhirnya dia bisa mengajar. Mengajar ini nggak cuma mengajar dengan kata-kata. Ikan itu kan nggak ngomong, tapi bisa mengajar, ya anaknya berenang. Jadi bukan sekedar kata-kata. Jadi ngajar nggak harus berdiri sini untuk ngajar, tapi mengajar dengan sikap yang dicontoh orang. Artinya bersaksi, menjadi saksi. Menjadi saksi mungkin nggak ngomong, tapi menjadi contoh, menjadi teladan. Akhirnya orang belajar. Aduh, saya bisa belajar dari Pak Bagong nih, gitu ya. Pak Bagong tetap tekun, tetap semangat dikala susah, tetap survive, tetap bekerja, tetap berusaha. Tetap membela keluarganya, tetap menyekolahkan anaknya, tetap berdagang, tetap mengatasi membayar hutang dan sebagainya. Waduh Pak Bagong, aku nyontoh sampean. Walaupun mungkin nggak ngomong, tapi hidup kita menjadi contoh. Itu artinya mengajar atau berkhotbah dengan nyata. Lebih agung dibanding khotbah. Lebih luhur dibanding khotbah. Orang yang menjadi teladan bagi sesamanya. Tetangganya mencontoh hidupmu, hidupku juga. Mari tunjukkan ketekunan. Mari tunjukkan kegigihan kita dalam membangun diri, membangun keluarga, membangun kehidupan di lingkungan kita. Para petani, semua yang sungguh-sungguh menjadi contoh teladan dan dihormat di masyarakat. Dan di hadapan Tuhan juga dihormat. Tekunlah, maka kalau sudah bisa belajar, dia bisa mengajar. Mengajar bukan berarti harus ngomong sekali lagi. Praktek hidup ini loh, menjadi contoh pelajaran bagi orang lain. Orang tua dicontoh anaknya. Amin. Semua hidup kita terus begitu. Berkesinambungan, saling mencontoh. Maka cerita-cerita di Alkitab adalah bagaimana kita meneladani, mencontoh, menjadi contoh. Hidup kita juga demikian. Akhirnya kita menjadi berkat, menjadi saksi Kristus. Orang yang tidak lembek tapi terus bertahan di dalam situasi yang sulit. Tuhan nggak menjanjikan selalu jalan mudah, tapi Tuhan menjanjikan dia menyertai. Maka bersandar pada Tuhan dan terus berjuang dengan gigih. Kita pasti menang. Salam kemenangan dalam Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang menyertai, Allah yang hidup. Hidup di dalam setiap kehidupan kami. Persoalan kami tidak berjalan sendiri menghadapinya. Tapi kami tetap berserah kepada Tuhan. Walau tidak pernah boleh menyerah. Dan nggak boleh ada kata menyerah. Kami hadapi peperangan, kami hadapi pergumulan, perjuangan. Berjuang untuk masa depan kami, masa depan anak kami. Masa depan untuk negara ini. Kami memperjuangkan yang baik. Kebenaran kami harus perjuangkan, pertahankan sedemikian rupa di dalam nama Yesus. Diberkati firman Tuhan hari ini, kami menjadi berkat. Kami boleh menjadi contoh, kami boleh menjadi teladan, dan kami boleh mengajar lewat sikap hidup kami. Bukan sekedar berkata-kata, tapi lewat karya nyata. Tuhan dipermuliakan. Segala hormat, segala pujian, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama kita katakan, amin.